Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi di pertemuan 7 ini. Di pertemuan 7 ini kita akan membahas 3 bab, yaitu yang pertama, pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem, yang kedua, pengembangan sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga, desain, implementasi, dan operasi sistem. Pengantar pengembangan sistem dan analisis sistem. Berikut ini alasan perusahaan mengubah sistem. Yang pertama, perubahan pada kebutuhan pengguna atau bisnis agar tetap responsif dengan perubahan. Yang kedua, perubahan teknologi. Yang ketiga, peningkatan proses bisnis. Yang keempat, keunggulan kompetitif perusahaan. Yang kelima, peningkatan produktivitas. Dan yang keenam, integrasi sistem memperbarui sistem yang telah menua dan kebutuhan penggantian. Berikut ini adalah langkah-langkah siklus hidup pengembangan sistem yang diawali dengan analisis sistem, yaitu melakukan investigasi awal, melakukan survei sistem, melakukan studi kelayakan, menetapkan kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, dan menyerahkan persyaratan sistem. Berikutnya yaitu desain konseptual, mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif desain, mengembangkan spesifikasi desain, menyerahkan konsep persyaratan desain. Berikutnya desain fisik, yaitu mendesain output, database, input, mengembangkan program dan prosedur, mendesain pengendalian, dan menyerahkan sistem yang telah dikembangkan. Berikutnya implementasi dan perubahan, yaitu mengembangkan rencana implementasi dan perubahan, memasang hardware dan software, melatih personil, menguji sistem, melengkapi dokumentasi, berubah dari sistem ke yang baru, dan menyerahkan sistem operasional. Berikutnya, operasional dan pemeliharaan, melakukan penyesuaian dan tinjauan pasca implementasi, mengoperasikan sistem, mengubah sistem, melakukan pemeliharaan terus-menerus, dan menyerahkan sistem yang telah ditingkatkan. Berikut ini, siapa saja yang terlibat dalam pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang pertama yaitu manajemen, yaitu memberikan dukungan dan dorongan untuk proyek pengembangan dan menyelaraskan sistem dengan strategi-strategi korporasi. Berikutnya yaitu pengguna. Para pengguna sistem informasi akuntansi akan mengomunikasikan informasi yang dibutuhkan kepada pengembang sistem. Berikutnya panitia pengarah sistem informasi, yaitu merencanakan fungsi sistem informasi, menetapkan kebijakan, memastikan partisipasi, serta mempermudah koordinasi dan integrasi aktivitas-aktivitas sistem. Berikutnya yaitu tim pengembangan proyek, yaitu merencanakan tiap proyek, memastikan penyelesaian yang tepat waktu dan efektif biaya, serta mengomunikasikan status proyek ke manajemen puncak dan panitia pengarah. Berikutnya yaitu analisis dan pemrograman sistem, yaitu membantu para pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka, mempelajari sistem yang ada, dan mendesain sistem baru, serta menyiapkan spesifikasi yang digunakan oleh pemrogram komputer. Berikutnya yaitu para pemain eksternal, seperti pelanggan, penjual, auditor eksternal, dan entitas pemerintah yang memainkan sebuah peran dalam pengembangan sistem. Dalam pengembangan sistem dan analisis sistem, kita membutuhkan rencana pengembangan, yaitu yang pertama rencana pengembangan proyek dan yang kedua yaitu rencana induk. Rencana pengembangan proyek ini berisikan tentang dokumen yang menunjukkan kebutuhan proyek, sebuah analisis biaya manfaat, serta bagaimana sebuah proyek akan diselesaikan. Berikutnya yaitu rencana induk. Rencana yang menjelaskan bagaimana sistem akan dikembangkan, siapa yang akan mengembangkannya, status proyek-proyek dalam proses, prioritas proyek yang direncanakan, dan kriteria prioritas. Berikut ini merupakan teknik perencanaan dalam pengembangan sistem dan analisis sistem. Yang pertama yaitu program evaluation and review technique, yaitu sebuah cara untuk merencanakan,
mengembangkan, mengoordinasi, mengendalikan, dan menentukan waktu dari aktivitas-aktivitas pengembangan sistem. Berikutnya yaitu bagan Gantt, sebuah grafik batang yang digunakan untuk perencanaan proyek, menunjukkan aktivitas proyek di sisi kiri, unit waktu di atas, dan waktu tiap aktivitas diharapkan untuk dijalankan sebagai seluruh batang horizontal. Ini merupakan contoh dari bagan Gantt. Batang vertikal menunjukkan proses-proses yang digunakan dalam pengembangan sistem, sedangkan batang horizontal menunjukkan waktu yang dibutuhkan dari setiap proses yang digunakan. Berikut ini merupakan analisis kelayakan. Yang pertama yaitu analisis kelayakan ekonomi. Akankah manfaat sistem akan mendukung waktu, uang, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikannya? Berikutnya yaitu kelayakan teknis. Dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan menggunakan teknologi yang ada? Berikutnya kelayakan hukum. Apakah sistem akan mematuhi seluruh hukum negara dan negara bagian yang berlaku, regulasi pihak administratif, dan kewajiban kontraktual? Berikutnya yaitu kelayakan penjadwalan. Dapatkah sistem dikembangkan dan diimplementasikan dalam waktu yang dialokasikan? Berikutnya kelayakan operasional. Apakah organisasi memiliki akses ke orang-orang yang dapat mendesain, mengimplementasikan, dan mengoperasikan sistem yang diajukan? Dan akankah orang-orang menggunakan sistem tersebut? Penganggaran modal. Penganggaran modal merupakan salah satu cara menghitung kelayakan ekonomi. Berikut ini adalah 3 teknik penganggaran modal yang paling umum digunakan. Yang pertama yaitu payback period, sebuah teknik pengembalian atas investasi yang digunakan untuk menghitung jumlah tahun yang diperlukan agar tabungan bersih menyamai biaya awalnya. Berikutnya yaitu net present value, sebuah teknik pengembalian atas investasi yang mendiskontokan seluruh arus kas masa depan yang diestimasi kembali ke masa sekarang dengan menggunakan tingkat diskonto yang merefleksikan nilai waktu uang. Dan yang ketiga yaitu internal rate of return atau tingkat pengembalian internal, yaitu sebuah teknik pengembalian atas investasi yang menghitung tingkat bunga yang membuat nilai sekarang dari total biaya sama dengan nilai total simpanan. Pengembangan sistem akan mengakibatkan perilaku perubahan. Perilaku perubahan tersebut disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama yaitu ketakutan. Orang-orang akan takut terhadap ketidaktahuan, kehilangan pekerjaan, kehilangan respek atau status, kegagalan teknologi dan otomatisasi, serta ketidakpastian yang menyertai perubahan. Berikutnya yaitu kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Para pegawai yang merasa kurang dukungan dari manajemen puncak terhadap perubahan akan bertanya-tanya mengapa mereka harus mendukungnya. Berikutnya yaitu pengalaman dengan perubahan sebelumnya. Para pegawai yang memiliki pengalaman buruk dengan perubahan sebelumnya itu akan lebih enggan untuk bekerja sama. Berikutnya yaitu komunikasi. Para pegawai itu tidak mungkin mendukung sebuah perubahan kecuali diberi penjelasan tentang alasan adanya perubahan. Berikutnya yaitu sifat perubahan yang mengganggu. Permintaan untuk informasi dan wawancara mengganggu dan menempatkan beban tambahan bagi orang-orang, menyebabkan perasaan negatif terhadap perubahan yang mendesak mereka. Berikutnya yaitu cara perubahan diperkenalkan. Perlawanan biasanya merupakan sebuah reaksi terhadap metode-metode dalam memulai perubahan dibandingkan perubahan itu sendiri. Rasional yang digunakan untuk menjual sistem tersebut ke manajer mungkin tidak cocok untuk para pegawai yang berada di tingkat lebih rendah. Eliminasi tugas-tugas kasar serta kemampuan untuk memajukan dan tumbuh biasanya lebih penting bagi para pengguna daripada meningkatkan laba dan mengurangi biaya. Berikutnya yaitu bias dan emosi. Orang-orang dengan kelekatan ekonomi ke tugas-tugas atau rekan kerja, mereka mungkin tidak ingin berubah jika elemen-elemen tersebut dipengaruhi. Dan yang terakhir yaitu karakteristik dan latar belakang pribadi.
Secara umum, semakin mudah dan semakin tingginya pendidikan seseorang, mereka akan lebih untuk menerima perubahan. Demikian juga, semakin nyaman orang-orang dengan teknologi, semakin berkurang kecenderungan mereka untuk melawan perubahan. Perilaku perubahan tersebut dapat dicegah dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu menekan peluang baru dan menghilangkan ketakutan, memperoleh dukungan manajemen, memenuhi kebutuhan pengguna, mengendalikan ekspektasi pengguna, menjalin lini komunikasi yang terbuka, memberikan pelatihan, menghindari emosionalisme, memeriksa ulang evaluasi kinerja, menguji sistem, serta menjaga agar sistem tetap sederhana. Langkah-langkah dalam analisis sistem. Yang pertama yaitu penyelidikan awal. Penyelidikan awal di sini yaitu menyelidiki setiap aktivitas pengembangan, membuat sebuah permulaan penilaian kelayakan, menyiapkan sebuah proposal untuk menjalankan analisis sistem. Berikutnya yaitu survei sistem, yaitu mempelajari sistem saat ini untuk mendapatkan pemahaman menyeluruh mengenai bagaimana ia bekerja. Berikutnya, studi kelayakan, yaitu mengembangkan sebuah analisis kelayakan yang lebih menyeluruh, terutama terkait manfaat dan biaya ekonomi. Berikutnya, kebutuhan informasi dan persyaratan sistem, yaitu yang pertama mengidentifikasi kebutuhan informasi pengguna, dan berikutnya menentukan tujuan dan persyaratan sistem baru tersebut. Yang terakhir yaitu laporan analisis sistem, yaitu menyediakan manajemen dengan temuan-temuan fase analisis. Materi selanjutnya kita akan membahas tentang strategi pengembangan sistem informasi akuntansi. Nah, ada beberapa alasan para akuntan dalam suatu perusahaan itu mengalami berbagai kesulitan dalam mengembangkan sebuah sistem informasi akuntansi. Antara lain, yang pertama, permintaan atas sumber daya pengembangannya itu begitu banyak, sehingga proyek sistem informasi akuntansi itu dapat terlambat hingga beberapa tahun. Yang kedua, sistem informasi akuntansi yang baru didesain tidak selalu dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga, proses pengembangannya itu dapat memakan waktu yang cukup lama sehingga sistem tersebut tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang keempat, para penggunanya itu tidak dapat menspesifikasikan kebutuhan mereka dengan tepat. Dan yang terakhir, perubahan sistem informasi akuntansi itu seringkali sulit untuk dibuat setelah persyaratan itu telah ditetapkan menjadi spesifikasi. Nah, untuk mendapatkan sistem informasi yang baru, ada berbagai cara. Yang pertama, membeli perangkat lunak. Yang kedua, dengan pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Dan yang ketiga, mengalihdayakan sistem. Keempat, manajemen proses bisnis. Kelima, prototyping. Dan terakhir, dengan cara rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Selanjutnya, kita akan membahas cara yang pertama dulu, yaitu dengan membeli perangkat lunak. Perusahaan yang membeli bukan mengembangkan software sistem informasi akuntansi masih harus mengikuti siklus hidup pengembangan sistem atau Systems Development Life Cycle dengan melalui berbagai proses, diantaranya yang pertama, analisis sistem. Jadi perusahaan itu harus melakukan penyelidikan awal dengan melakukan survei, antara lain survei sistem dan survei kelayakan. Juga perusahaan itu harus menetapkan persyaratan sistem informasi akuntansi. Yang kedua, bagian yang penting dari desain konseptual sistem ini adalah menetapkan apakah software atau perangkat lunak yang memenuhi persyaratan sistem informasi akuntansi itu telah tersedia atau belum. Yang ketiga, desain fisik. Yang keempat, implementasi dan perubahan. Jadi, perusahaan itu harus merencanakan implementasi dan perubahan aktivitas, memilih dan melatih personel, memasang dan menguji hardware dan software, mendokumentasikan prosedur, dan mengubah dari sistem yang lama ke sistem informasi akuntansi yang baru.
Dan yang terakhir, operasi dan pemeliharaan. Jadi sistem informasi akuntansi itu dioperasikan seperti software lainnya. Dan vendornya biasanya melakukan pemeliharaan atas software tersebut. Yang pertama, memilih vendor. Vendor itu dipilih bisa berdasarkan masukan dari konferensi, majalah industri, internet, ataupun dari buku telepon. Nah, pemilihannya itu pun harus dilakukan secara cermat karena vendor dengan sedikit pengalaman meninggalkan para pelanggannya. Yang kedua, memperoleh perangkat keras dan perangkat lunak. Perusahaan yang membeli sistem yang kompleks dan rumit itu akan mengirimkan permintaan proposal atau request for proposal. Bisa juga disebut dengan RFP, yang mengundang para vendor itu untuk mengusulkan sebuah sistem pada tanggal yang telah ditentukan. Nah, penggunaan RFP ini penting karena yang pertama, itu bisa menghemat waktu karena informasi yang sama itu diberikan ke semua vendor. Jadi meniadakan pengulangan tinjauan dan pertanyaan. Yang kedua, itu dapat menyederhanakan proses pembuatan keputusan. Yang ketiga, dapat mengurangi kesalahan peluang dengan mengabaikan faktor-faktor yang penting. Yang keempat, mengurangi kesalahan dari potensi ketidaksesuaian. Dan yang keempat, menghindarkan dari potensi ketidaksesuaian. 3. Mengevaluasi sebuah proposal dan memilih sebuah sistem. Mengevaluasi proposal itu dapat ditetapkan apakah proposal tersebut itu sudah memenuhi semua persyaratan wajib. Nah, yang kedua, kriteria dalam mengevaluasi perangkat keras itu dapat dipertanyakan apakah biaya perangkat keras masuk akal berdasarkan kemampuan dan fiturnya, ataukah apakah sistem tersebut itu dapat diperluas, ataukah apakah kecepatan dan kemampuan input dan outputnya itu cukup, dan sebagainya. Yang ketiga, kriteria dalam mengevaluasi perangkat lunak juga dapat dipertanyakan apakah perangkat lunak tersebut itu memenuhi seluruh spesifikasi yang dipersyaratkan, atau seberapa bagus sih perangkat lunak tersebut itu memenuhi spesifikasi yang diinginkan, dan sebagainya. Yang keempat, kriteria dalam mengevaluasi vendor. Berapa lama sih vendor itu berbisnis, atau apakah vendor secara keuangan itu stabil dan aman, atau seberapa berpengalamankah vendor tersebut itu dengan perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, membandingkan kinerja sistem itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, masalah benchmark atau benchmark problem. Jadi dia membandingkan sistem dengan menjalankan sebuah tugas input, proses, output pada sistem komputer yang berbeda dan mengevaluasi hasilnya. Yang kedua, penscoran point atau point scoring. Dengan mengevaluasi seluruh manfaat proposal vendor dengan menugaskan sebuah bobot untuk tiap kriteria itu dievaluasi berdasarkan pentingnya. Yang ketiga, penentuan biaya persyaratan. Itu dengan membandingkan sistem berdasarkan biaya seluruh fitur yang diperlukan. Ketika perangkat lunak itu tidak memenuhi seluruh persyaratannya, biaya mengembangkan fitur-fitur yang tidak tersedia diestimasikan dan ditambahkan ke biayanya. Nah, selanjutnya, cara yang kedua dalam mendapatkan sistem informasi yang baru adalah dengan pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi in-house. Banyak organisasi itu yang mengembangkan software atau perangkat lunak itu dibuat khusus atau biasa disebut dengan custom software untuk memenuhi kebutuhan unik sebuah perusahaan tertentu. Jadi software khusus ini biasanya dikembangkan dan ditulis sendiri atau melibatkan perusahaan luar. Jadi ketika memanfaatkan pengembang luar, perusahaan itu harus menjaga pengendalian terhadap proses pengembangan dengan memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, memilih pengembang itu dengan cermat. Luar itu harus memiliki pengalaman dalam industri perusahaan, pemahaman yang baik atas bisnis secara umum, dan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana perusahaan itu melakukan bisnisnya. Yang kedua, dengan menandatangani kontrak yang menegaskan dengan kuat hubungan antara perusahaan dan pengembang. Yang ketiga,
merencanakan proyek secara detail, dan mengawasi proses pengembangan secara berkala. Yang keempat, menjaga komunikasi yang efektif. Yang kelima, dengan mengendalikan seluruh biaya dan meminimalkan pengeluaran kas sampai proyek tersebut telah selesai dan diterima. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan perusahaan untuk mengembangkan sistem sesuai kebutuhan dari perusahaan pengembang sistem yang telah memberi izin. Pengembang software oleh pengguna akhir, end user computing, adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian aktif atas sistem informasi berbasis komputer oleh para pemakai atau pengguna, atau orang yang menggunakan teknik informasi itu untuk memenuhi kebutuhan informasinya sendiri, daripada tergantung pada ahli-ahli sistem. Nah, pengembangan pengguna akhir ini terjadi ketika para pemakai informasi seperti para manajer, akuntan, dan auditor internal itu mengembangkan aplikasi mereka sendiri dengan menggunakan spesialis komputer sebagai penasehat. Nah, komputasi pengguna akhir atau EUC ini memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungan dari end user computing yang pertama, para penggunanya itu mengendalikan proses pengembangan dan memutuskan sistem apa yang dibuat dan diimplementasikan. Yang kedua, sistem yang dikembangkan itu lebih dapat memenuhi kebutuhan para penggunanya. Yang ketiga, adanya ketepatan waktu. Yang keempat, membebaskan sumber data sistem. Dan yang terakhir adalah sistem itu biasanya mudah digunakan dan diubah. Kekurangan dari end user computing yang pertama, logika dan pengembangannya. Sistem buatan pemakai itu lebih memungkinkan berisi kesalahan atau disengaja salah melalui cara-cara tertentu. Yang kedua, sistem ini diimplementasikan walaupun belum diuji secara memadai. Yang ketiga, sistem tersebut tidak efisien atau menggunakan lebih banyak sumber daya. Yang ketiga, sistem cenderung tidak efisien atau menggunakan lebih banyak sumber daya dari yang seharusnya. Yang keempat, sistem seringkali dikendalikan dan didokumentasikan secara buruk. Yang selanjutnya, sistem cenderung tidak sesuai dengan sistem lainnya dalam organisasi, atau bisa dikatakan sistem tersebut tidak kompatibel. Selanjutnya, semakin besarnya peluang dibuatnya sistem ganda atau tersia-sianya sumber daya organisasi. Selanjutnya, banyak sumber daya yang terbuang, dan yang terakhir, seringkali berakibat timbulnya biaya sistem keseluruhan yang makin besar, atau adanya peningkatan biaya. Cara terbaik dalam mengelola dan mengendalikan komputasi pengguna akhir adalah dengan memberikan petunjuk dan standar yang cukup agar dapat secara memadai mengendalikan sistem, tetapi tetap memungkinkan mendapatkan fleksibilitas yang mereka butuhkan. Contohnya itu adalah helpdesk. Itu dia dapat mendorong, mendukung, dan mengendalikan aktivitas pengguna akhir. Tugas-tugas helpdesk adalah yang pertama, dia dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia bertindak sebagai penjelas informasi dan juga untuk menyebarkan suatu informasi. Yang ketiga, dia dapat mengevaluasi produk dan perangkat keras serta perangkat lunak, dan menyediakan pemeliharaan dan dukungan yang memadai juga. Selanjutnya, mengevaluasi produk hardware dan software pemakai akhir yang baru. Selanjutnya, dapat memberitahukan para pengguna cara menggunakannya. Selanjutnya, tugasnya itu dapat membantu dalam mengembangkan aplikasi. Dan yang terakhir, helpdesk itu dapat memberikan pemeliharaan dan dukungan teknis. Cara yang ketiga untuk mendapatkan informasi yang baru itu adalah dengan mengalihdayakan sistem atau outsourcing. Jadi, outsourcing itu adalah mempekerjakan atau mengontrak perusahaan luar itu untuk menangani semua bagian
aktivitas pengolahan data organisasi. Outsource mainframe atau penyedia layanan itu membeli semua komponen klien dan mempekerjakan semua atau sebagian besar pegawai klien. Nah, penyedia layanan tersebut kemudian mengoperasikan dan mengelola keseluruhan sistem di lokasi klien atau memindahkan sistem tersebut ke komputer penyedia layanan. Outsourcing ini juga memiliki keuntungan dan juga kekurangan. Keuntungannya yang pertama merupakan solusi untuk bisnis dan juga sistem informasi. Yang kedua, memungkinkan perusahaan itu menggunakan lebih baik aset dan sumber daya langka miliknya, atau adanya pemanfaatan aset. Yang ketiga, memberikan akses keahlian yang lebih besar dan teknologi yang lebih baik dan lebih canggih. Selanjutnya, dapat menurunkan biaya sistem informasi keseluruhan perusahaan, dengan kata lain biaya yang lebih rendah. Selanjutnya, dapat menghasilkan pengembangan sistem yang lebih cepat dan lebih efisien sehingga lebih sedikit waktu untuk pengembangannya. Selanjutnya, eliminasi penggunaan maksimal dan rendah. Maksudnya ini adalah membantu meniadakan puncak kepadatan dan kejarangan penggunaan sistem. Dan yang terakhir, memfasilitasi pengecilan atau perampingan ukuran perusahaan. Selanjutnya, kekurangan outsourcing sendiri itu yang pertama, kontrak outsourcing tidak terlalu fleksibel karena jangka waktunya. Yang kedua, perusahaan itu dapat kehilangan kendali atas sistem dan data mereka. Nah, hal ini tuh dapat mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan seperti data rahasianya itu dibagi kepada para pesaing. Yang ketiga, mengurangi keuntungan kompetitif. Jadi perusahaan itu dapat kehilangan pandangan atas kebutuhan informasinya. Dan bagaimana sistem tersebut itu dapat memberi sebuah keunggulan pada perusahaan. Yang keempat, sistemnya itu terkunci. Maksudnya ini untuk mengubah keputusan outsourcing dan mengganti hardware, software dan orang-orang itu membutuhkan suatu biaya yang mahal dan juga susah. Selanjutnya, kekurangan itu adalah banyak tujuan dan manfaat outsourcing yang tidak pernah terwujud, atau tujuannya itu tidak dapat terpenuhi. Selanjutnya, layanan yang diberikan oleh beberapa pihak pemberi layanan itu kurang baik. Dan yang terakhir, adanya peningkatan resiko. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai manajemen proses bisnis. Pertama-tama, kita harus mengetahui rekayasa ulang proses bisnis atau bisa disingkat BPR. BPR merupakan analisis dan desain ulang menyeluruh atas proses bisnis untuk mencapai peningkatan kinerja dramatis. Dengan peningkatan lebih jauh, BPR telah berubah ke dalam BPM. BPM sendiri merupakan Business Process Management, yaitu pendekatan sistematis secara berkelanjutan untuk meningkatkan dan mengoptimalkan proses bisnis sebuah organisasi. BPM memiliki 4 prinsip, di antaranya, proses bisnis dapat menghasilkan keuntungan kompetitif, proses bisnis harus dikelola dari ujung ke ujung, proses bisnis harus cekatan, dan yang terakhir, proses bisnis harus selaras dengan strategi dan kebutuhan keorganisasian. Sistem manajemen proses bisnis atau Business Process Management System yang bisa disingkat dengan BPMS merupakan sebuah sistem yang mengotomatisasikan dan memfasilitasi peningkatan proses bisnis di seluruh SDLC. BPMS memiliki 4 komponen utama, antara lain yang pertama, sebuah mesin proses untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi termasuk aturan bisnis. Yang kedua, analisis bisnis untuk membantu mengidentifikasi dan bereaksi terhadap isu-isu, tren, dan peluang bisnis. Yang ketiga, alat-alat kolaborasi untuk menghapus penghalang komunikasi. Yang keempat, pengelola isi untuk menyimpan dan mengamankan dokumen, gambar, dan file elektronik lain. Selanjutnya kita akan membahas mengenai prototyping. Prototyping sendiri merupakan pendekatan desain sistem
yang berada dalam suatu model kerja yang disederhanakan dengan dikembangkan. Prototipe dikembangkan menggunakan 4 langkah. Dapat kita lihat di tabel sebelah kiri. Langkah pertama, pemakai menentukan kebutuhan dasar mereka dan dapat dibantu oleh analisis untuk mengidentifikasikan kebutuhan mereka dan mengembangkan perkiraan biayanya. Setelah disetujui oleh pemakai, prototipe awal dikembangkan. Kemudian prototipe awal tersebut digunakan dan dicoba. Kemudian diputuskan apakah prototipe tersebut sudah memenuhi kebutuhan pemakai. Jika tidak memenuhi kebutuhan pemakai, maka prototipe awal diubah agar dapat memasukkan permintaan tambahan. Kemudian diberikan kembali ke pemakai. Setelah memenuhi kebutuhan, maka dilakukan pengoperasionalan prototipe. Jika sudah memenuhi kriteria-kriteria yang ditentukan, maka prototipe dikembangkan menjadi sistem yang berfungsi penuh. Jika tidak, prototipe digunakan setelah disetujui sebagai spesifikasi untuk pengembangan aplikasi atau dibuang. Kapan kita menggunakan prototipe? Kita dapat menggunakan prototipe ketika tingkat ketidakpastian tinggi, ketika tidak jelas pertanyaan apa yang ditanyakan, dan ketika sistem informasi akuntansi tidak dapat dengan jelas divisualisasikan atau ada kemungkinan tinggi untuk gagal. Prototipe memiliki keuntungan dan kekurangan. Keuntungannya antara lain definisi yang lebih baik atas kebutuhan pengguna, keterlibatan dan kepuasan pengguna yang lebih tinggi, waktu pengembangan yang lebih cepat, lebih sedikit kesalahan, lebih banyak peluang bagi perubahan, dan lebih murah. Untuk kekurangannya antara lain waktu pengguna yang signifikan, pengguna yang kurang efisien atau sumber daya sistem, pengujian dan dokumentasi yang tidak cukup, dan reaksi perilaku yang negatif. Kemudian kita akan membahas rekayasa perangkat lunak dibantu komputer. Computer Aided Software or System Engineering, yang bisa disingkat dengan CASE, adalah sebuah paket alat-alat terintegrasi yang digunakan oleh para pendesain ahli untuk membantu merencanakan, menganalisis, mendesain, memprogram, dan memelihara sebuah sistem informasi. Alat-alat CASE menyediakan sejumlah keuntungan penting antara lain peningkatan produktivitas, peningkatan kualitas program, penghematan biaya, peningkatan prosedur pengendalian, dan yang terakhir dokumentasi yang disederhanakan. Masalah yang lebih serius dengan teknologi CASE. Yang pertama, inkompatibilitas dengan sistem lain. Yang kedua, biaya yang mahal. Dan yang ketiga, ekspektasi yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, kita akan membahas bab selanjutnya yang berjudul System Design Implementation and Operation, yang bisa disingkat dengan SDIC. SDIC memiliki 4 langkah. Langkah yang pertama adalah desain sistem konseptual. Desain sistem konseptual memiliki 2 langkah. Yang pertama, mengevaluasi alternatif desain. Standar yang harus digunakan untuk mengevaluasi alternatif desain antara lain seberapa baik ia memenuhi sasaran keorganisasian dan sistem, seberapa baik ia memenuhi kebutuhan pengguna, apakah layak secara ekonomis, bagaimana bobot keuntungan dibandingkan kerugian. Panitia pengarah akan mengevaluasi alternatif-alternatif tersebut dan memilih satu yang paling baik memenuhi kebutuhan organisasi. Langkah yang kedua merupakan menyiapkan spesifikasi desain dan laporan. Setelah alternatif desain dipilih, spesifikasi desain konseptual atau conceptual design specification
dibuat untuk elemen-elemen sebagai berikut. Yang pertama, output. Yang kedua, penyimpanan data atau data storage. Yang ketiga, input. Yang keempat, prosedur pemrosesan atau processing procedure and operation. Laporan sistem desain konseptual atau conceptual system design report merangkum aktivitas desain konseptual, memandu aktivitas desain fisik, mengkomunikasikan bagaimana seluruh kebutuhan sistem akan dipenuhi, dan membantu panitia pengarah menilai kelayakan. Langkah SDIC yang kedua adalah desain sistem fisik yang akan dijelaskan oleh teman saya, Angel. Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Jelita Panggabean. Di sini saya akan membahas tentang desain sistem, yaitu desain sistem fisik. Yang pertama adalah desain output. Sasaran dari desain output ini adalah untuk menentukan sifat, format, isi, dan waktu pelaporan, dokumen, serta tampilan layar. Ada 4 kategori. Yang pertama yaitu laporan terjadwal atau schedule report, yang artinya laporan yang disiapkan secara teratur dengan isi dan format yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu laporan analisis bertujuan khusus atau special purpose analysis report, yang artinya laporan yang tidak memiliki isi, format atau jadwal yang telah dispesifikasikan sebelumnya, biasanya disiapkan sebagai tanggapan terhadap permintaan manajemen. Yang ketiga yaitu laporan pengecualian yang dipicu atau triggered exception report, yang artinya laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, disiapkan hanya sebagai tanggapan terhadap kondisi-kondisi tidak normal. Yang keempat adalah laporan permintaan atau demand report, yang artinya laporan dengan isi dan format yang telah dispesifikasikan sebelumnya, disiapkan hanya berdasarkan permintaan. Berikut adalah pertimbangan desain output. Pertimbangan yaitu penggunaan. Siapa yang menggunakan output, mengapa digunakan, dan kapan. Yang kedua adalah media, menggunakan kertas kah, layar, suara, atau email. Yang ketiga adalah format. Formatnya dalam bentuk narasi, atau bentuk tabel, atau bentuk grafis. Yang keempat yaitu tercetak sebelumnya. Yang kelima lokasi. Yang keenam akses. Yang ketujuh detail. Yang kedelapan ketepatan waktu. Selanjutnya yang kedua yaitu desain file dan database. Berikut adalah pertimbangan desain file dan database dengan pertimbangan media. Apakah disimpan pada hard drive atau CD atau disk atau pita? Modus pemrosesan diproses secara manual, batch atau real time. Pemeliharaan. Apakah prosedur yang dibutuhkan untuk merata data itu secara efektif? Yang keempat yaitu ukuran. Seberapa banyak catatan yang akan disimpan dalam basis data. Yang kelima yaitu tingkat aktivitas. Lanjut yang ketiga adalah desain formulir. Prinsip-prinsip desain formulir yang baik yaitu pertimbangan umum, yaitu apakah data dicetak sebelumnya digunakan sebanyak mungkin. Yang kedua pendahuluan. Apakah nama formulir muncul di atas menggunakan huruf tebal? Yang ketiga itu isi utama. Apakah isi informasi terkait secara logis atau tidak? Yang keempat yaitu kesimpulan. Apakah jeda disediakan untuk mencatat penempatan akhir formulir, atau untuk tanda tangan, atau untuk mencatat tanggal, atau untuk total dolar atau numerik? Yang keempat adalah desain layar komputer. Akan lebih efisien ketika memasukkan data secara langsung ke dalam komputer daripada ke dalam kertas untuk entry lanjutan. Lanjut yang kelima adalah desain program. Salah satu aktivitas SDIC yang memakan waktu, terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, menentukan kebutuhan pengguna. Yang kedua,
membuat dan mendokumentasikan sebuah rencana pengembangan. Yang ketiga, membuat instruksi-instruksi program. Yang keempat, menguji program. Yang kelima, mendokumentasikan program. Yang keenam, melatih para pengguna program. Yang ketujuh, memasang sistem. Dan yang kedelapan, menggunakan dan memodifikasi sistem. Yang keenam adalah desain prosedur. Desain prosedur, prosedur itu harus memuat persiapan input, pemrosesan transaksi, deteksi, dan koreksi kesalahan. Kemudian ada pengendalian, rekonsiliasi saldo, akses database, persiapan dan distribusi output, dan serta instruksi operator komputer. Yang ketujuh adalah desain pengendalian. Pertimbangan desain pengendalian adalah sebagai berikut, yaitu ada pertimbangan validitas, di mana apakah interaksi sistemnya valid. Ada pertimbangan otorisasi, apakah input pemrosesan penyimpanan diotorisasi oleh manajemen yang sesuai. Yang ketiga adalah ketepatan, apakah input diverifikasi untuk memastikan ketepatan. Yang selanjutnya ada keamanan, pengendalian numerik, ketersediaan, kemampuan pemeliharaan, integritas, dan jejak audit. Selanjutnya adalah implementasi sistem. Maksud dari implementasi sistem yaitu proses memasang perangkat keras dan perangkat lunak sehingga sistem informasi akuntansi dapat menyala dan dapat dijalankan. Yang pertama adalah perencanaan implementasi dan persiapan situs. Rencana implementasi merupakan rencana tertulis yang menunjukkan bagaimana sistem baru akan diimplementasikan ketika proyek tersebut harus selesai dan sistem informasinya berjalan. Yang kedua, memilih dan melatih personel. Para pegawai yang dari luar perusahaan maupun dari yang ditransferkan harus dilatih tentang perangkat keras, perangkat lunak, dan segala kebijakan prosedur yang baru. Yang ketiga yaitu melengkapi dokumentasi. Ada 3 jenis dokumentasi. Yang pertama adalah dokumen pengembangan atau development implementation, di mana dokumen ini termasuk sebuah deskripsi sistem, salinan data letak output, input, file dan database, bagian akhir program, hasil uji, dan formulir penerimaan pengguna. Yang kedua adalah dokumen operasi atau operation documentation, di mana dokumen ini termasuk jadwal pengoperasian, file dan database yang diakses, serta persyaratan perlengkapan keamanan dan penyimpanan file. Yang ketiga adalah dokumentasi pengguna atau user documentation, di mana dokumen ini mengajarkan para penggunanya bagaimanakah untuk mengoperasikan sistem ini. Yang keempat yaitu menguji sistem. Ada 3 bentuk pengujian yang umum. Yang pertama adalah walkthrough, yang artinya tinjauan langkah demi langkah prosedur atau logika program untuk menemukan logika yang salah atau menemukan kesalahan atau menemukan pengabaian atau masalah lainnya. Yang kedua yaitu uji pengolahan data, di mana untuk memproses transaksi valid dan keliru untuk menentukan jika ada program yang beroperasi seperti yang didesain atau transaksi yang valid ditangani dengan layak, serta kesalahan dideteksi dan dihadapi secara tepat. Yang ketiga yaitu uji penerimaan, di mana pengujian atas sistem dia itu menggunakan sejumlah transaksi yang nyata untuk dengan yang transaksi yang nyata untuk menentukan apakah kriteria ini sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh pengguna terpenuhi. Lanjut yaitu konversi sistem, yang artinya
di mana perubahan dari sistem informasi akuntansi yang lama ke sistem informasi akuntansi yang baru. Ada 4 pendekatan. Yang pertama adalah konversi langsung, di mana perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru dengan memperhatikan sistem yang lama ketika baru diperkenalkan. Yang kedua, konversi paralel, di mana perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru dengan mengoperasikan kedua sistem secara bersama. Jadi sistem yang lama dan yang baru itu dioperasikan secara bersama terlebih dahulu sampai organisasi ini yakin bahwa sistem yang baru itu telah berfungsi dengan benar. Yang ketiga yaitu konversi bertahap, di mana perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru itu mengganti elemen-elemen yang lama dengan yang baru secara bertahap sampai sistem yang lama secara seluruhnya telah digantikan. Dan yang terakhir ada konversi pilot, di mana perubahan dari sistem yang lama ke sistem yang baru dengan mengimplementasikan sebuah sistem di satu lokasi, menggunakannya sampai seluruh masalah terselesaikan, dan kemudian setelah itu mengimplementasikannya di organisasi tersisa. Selanjutnya adalah tinjau tentang operasi dan pemeliharaan. Tinjauan pasca implementasi itu gunanya untuk memastikan apakah sistem baru itu terpenuhi sesuai dengan sasaran yang direncanakan, dan juga untuk mengidentifikasi kecukupan standar sistem. Nah, laporan tinjauan pasca implementasi itu adalah laporan yang menganalisis sebuah sistem yang baru untuk menentukan apakah sistem itu mencapai tujuan yang dikehendaki dan diselesaikan sesuai dengan anggaran. Berikut adalah faktor-faktor yang diselidiki selama tinjauan pasca implementasi, yaitu ada faktor tujuan dan saran, kepuasan, manfaat, biaya dan keterandalan, ketepatan waktu, kompatibilitas, pengendalian dan keamanan, kesalahan, pelatihan, komunikasi, perubahan keorganisasian, dan dokumentasi. Sampai di sini saya menjelaskan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.